Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, biarin aja. Sama-sama katakan dengan saya, biarin aja. Nah, suatu kali dalam pelarian dari anaknya Daud, yaitu Absalom, Daud bertemu dengan Shimei bin Gera dari keluarga Saul. Di 2 Samuel 16 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini: ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Shimei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Nah, Shimei ini terus-menerus mengutuki Daud sambil melempari dengan batu. Di 2 Samuel 16 ayat 6, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri dan kanannya. 2 Samuel 16 ayat 7-8. Beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Terus aja nih Shimei memaki-maki Daud. Sampai Abisai anak Zeruya yang bersama Daud berkata begini di 2 Samuel 16 ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Izinkan aku, bos, biar ku penggal tuh kepalanya orang itu. Kurang ajar banget dia. Sangat mengganggu sekali, kata Abisai anak Zeruya pada saat itu. Tetapi apa respon Daud? Di 2 Samuel 6 ayat 10, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud malah tegur Abisai, apa urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Dan Daud bilang, biarlah ia mengutuk. Bahasa kerennya, biarin aja. Mungkin Tuhan berfirman melalui Shimei. Kata Daud, kalau Tuhan yang berfirman, siapa yang mau lawan Tuhan? Biarin aja. Di 2 Samuel 16 ayat 11, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Binyamin ini, biarlah dia dan biarlah ia mengutuk. Biarin aja, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan setiap kita? Kita nggak bisa tutup mulut orang berkata apa tentang setiap kita. Kita nggak bisa tutup mulut orang untuk apa? Membicarakan setiap kita. Kita nggak bisa tutup orang berkata kasar tentang setiap kita. Dasar kamu begini, kamu begitu. Kita pasti bawahnya pengen marah. Seperti Abisai tadi. Pengennya kita lawan kalau ada orang yang berkata-kata yang tidak benar tentang setiap kita. Daud raja loh. Daud raja. Berani acak-acak harga dirinya Daud, penggal kepalanya. Tetapi apa respon Daud? Respon Daud membuat Abisai gemes. Gemes di sini bukan berarti Abisai gemes gitu sama Shimei. Lucu enggak. Tapi gemes pengen bales Shimei, pengen bunuh Shimei karena sudah ngata-ngatai Raja Daud. Daud padahal lagi ada masalah, lagi banyak masalah. Absalom lagi mau bunuh dia pada saat itu. Shimei mengutuk-ngutuki pula. Secara manusia Daud lagi pusing dan pasti gampang tersulut emosinya. Tetapi Daud malah berespon benar di tengah-tengah keadaan yang sedang menghimpitnya. Apa yang sedang menghimpit kita hari-hari ini?
Dan juga mungkin ada orang-orang yang sedang percakapan kita, ini dan itu. Sekali lagi, kita nggak bisa tutup mulut orang. Yang kita bisa lakukan adalah menjaga hati kita dan tutup mulut setiap kita dan serahkan perkara ini kepada Tuhan. Emang gak mudah ketika orang berkata fitnah, berkata jahat tentang setiap kita. Pengennya kita sih selalu pengennya meluap-luap, pengennya marah. Tuhan mau lihat respon saudara dan saya ketika keadaan tidak seperti yang kita mau. Karena respon kita menentukan kemenangan setiap kita. Kalau kita baca terus kisah Daud, di mana Daud mau dibunuh oleh anaknya sendiri dan dikutuk-kutuk oleh Shimei, pada akhirnya pembelaan Tuhan buat Daud itu dahsyat dan luar biasa. Di mana Daud menjaga sikap hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Karena sikap hati yang benar mendatangkan pembelaan Tuhan atas setiap kita. Biarin aja. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Seperti dalam Roma pasal 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jangan minta orang yang jahatin kita itu celaka. Jangan kita minta atau kita berdoa supaya orang yang jahatin kita celaka. Jangan. Atau apapun, tetapi biarin aja. Karena kalau kita diem-diem memaki dia dalam hati kita, orang yang jahatin kita, kita sama aja dengan dia. Justru kita harus jaga sikap kita benar dan kita berespon benar. Biarlah setiap kita bisa berkata, biarin aja. Kita nggak bisa tutup mulut orang berkata apa tentang hidup setiap kita, tetapi kita bisa memilih untuk bersikap atau berespon, memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, karena pembelaan datang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya. Untuk apa? Untuk setiap kita memiliki sikap hati yang benar, kita berespon benar, dan kita bisa berkata, biarin aja orang mau bilang apa tentang hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, maka pembelaan datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kami, di mana kami boleh menang atas kehidupan kami, Tuhan. Dimanapun kami berjalan, dimanapun kami ada, ya Tuhan Yesus, kami mau berkata, kalau ada orang-orang yang menjahati kami, orang-orang yang melukai setiap kami mau katakan, biarin aja. Karena sesungguhnya pembelaan itu datang daripada Tuhan. Tuhan, kalau ada sahabat-sahabat yang menonton tayangan ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa jamah mereka, Tuhan, di mana mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.